bincang dengan kepala sekolah dan penerima manfaat dari Simpe dan Kurasi, dan juga ada dari teman-teman teman kita dari Peridik. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kurasi talenta beserta juga nanti alur dan teknis yang dapat membantu Bapak Ibu semuanya dalam memahami kurasi dan bagaimana cara melakukan pengusulan kurasi. Bicara dari latar belakangnya dulu, mengapa akhirnya muncul kurasi? Yang pertama kita landasi dari laporan tahunan, yaitu adalah Global Talent Competitiveness Index. Ini adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Institute dan Human Capital and Leadership Institute. Ini merupakan laporan tahunan yang mengukur daya saing talenta di negara-negara di seluruh dunia. Saat ini Indonesia masuk ke dalam kategori daya saing talenta berkembang. Dan ini yang kita akan terus tingkatkan supaya kita lebih maju lagi. Nah, bicara tentang subjeknya, bila kita ambil 1% dari populasi peserta didik, katakan ada 50 juta peserta didik, 1%-nya adalah 500.000. Indonesia seharusnya punya 500.000 talenta unggul. Nah, ini yang perlu kita identifikasi dan kembangkan. Saat ini pemerintah melalui Pusat Kemendikbud-Ristek Teknologi dan melalui Puskesmas telah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur untuk proses identifikasi hingga nanti pengembangan. Kurasi menjadi bagian proses identifikasi talenta yang dihasilkan dari ajang-ajang yang diselenggarakan baik oleh Kemendikbud-Ristek dan masyarakat umum. Bagaimana kita tahu bahwa ajang talenta itu bukan monopoli hanya dari Kemendikbud atau talenta-talenta yang diakui hanya dari Kemendikbud. Tidak, tapi juga ada peran dari masyarakat yang mampu menyelenggarakan ajang talenta, dan tentunya ini juga bisa menghasilkan talenta. Nah, ini yang perlu kita apresiasi dan juga akui melalui kurasi. Lalu, kurasi sendiri memiliki arti mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh kementerian kepada suatu ajang talenta dan atau prestasi talenta peserta didik. Nah, prestasi talenta sendiri, arti kata dari talenta itu adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah. Tujuan dari kurasi sendiri untuk memberikan pengakuan resmi oleh pemerintah kepada ajang-ajang talenta yang diselenggarakan di luar Kemendikbud-Ristek. Untuk tahun ini yang dibentuk khususnya adalah Pusprestas dan DPDI atau ajang yang kebesarannya merupakan representasi negara. Lalu atau juga kepada peserta didik berprestasi sehingga bermanfaat bagi peserta didik, penyelenggara ajang, dan juga pemerintah. Bicara tentang manfaat kurasi, nah bagi peserta didik, apa saja sih manfaat? Tadi juga sudah dijelaskan dan teman-teman bisa mendengar secara langsung berdiskusi bahwa ternyata kurasi ini bisa memberikan manfaat fasilitas karir belajar, misalnya untuk beasiswa, lalu juga menunjang proses seleksi jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi dalam program PPDB, SNDP, dan lain-lain. Pun juga dapat membantu atau memfasilitasi karir profesional. Lalu juga untuk satuan pendidikan, ini bisa menambah peluang atau nilai kredit dan berpeluang untuk mendapatkan hibah, boskin, bantuan operasional sekolah kinerja yang berdasarkan prestasi, dan juga untuk perguruan tinggi dapat mendukung pemeringkatan PT perguruan tinggi melalui Simkarnawa. Lalu bagi penyelenggara ajang tentunya mendapatkan manfaat sebagai pengakuan dari pemerintah atas reputasinya, kemudian sebagai evaluasi mutu ajang, dan ini bisa digunakan sebagai daya tarik bagi calon peserta yang akan mengikuti ajang talenta yang diselenggarakan. Lalu untuk bagi pemerintah, kita mendapatkan talenta unggul dan ajang talenta berkualitas. Kemudian juga sebagai standarisasi mutu ajang talenta, dan tadi kita juga sampaikan kita sudah memiliki infrastruktur database talenta yang terintegrasi pada Fintrace sebagai talent marketplace. Nah, sebelum adanya kurasi, ini tentu pertanyaan yang sering muncul. Jika memiliki prestasi dan kemudian dibandingkan dengan prestasi lainnya,
apakah capaian tadi yang diperoleh berdasarkan tingkat, nah, dalam hal ini tingkat nasional selalu lebih tinggi dari ajang-ajang di bawahnya, entah nasional, provinsi, ataupun kabupaten kota. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah peserta didik yang mendapatkan medali emas, derajat prestasinya selalu lebih tinggi dari yang mendapatkan medali perak atau perunggu pada ajang lainnya? Melalui kurasi, ini kita berikan perspektif yang menerangkan bahwa derajat kualitas ajang talenta itu ditentukan dari berbagai komponen yang ada pada ajang tersebut. Dan ini nanti tertuang pada instrumen kurasi. Jadi tadi kita kurasi ini adalah menilai dan melakukan penelusuran berdasarkan komponen-komponen yang ada pada ajang tersebut. Sehingga belum tentu ajang tingkat nasional lebih tinggi derajat kualitasnya dibandingkan dengan ajang tingkat nasional, pun juga dengan seterusnya di bawahnya. Pun juga dengan derajat capaian prestasi talenta itu juga ditentukan oleh derajat kualitas ajang talentanya. Ini tidak bisa terlepas antara prestasi peserta dengan derajat kualitas dari ajang talenta. Sehingga yang mendapatkan medali emas nilainya selalu lebih tinggi itu juga belum tentu, kembali lagi karena ada komponen yang menentukan derajat capaian prestasi peserta didiknya. Datanya, kurasi kan merupakan kegiatan untuk melegalisasi keberadaan suatu ajang talenta, tapi menentukan derajat kualitasnya. Kurasi sendiri juga bukan merupakan kegiatan untuk melegalisasi sertifikat capaian peserta didik, tapi untuk menentukan derajat nilai prestasi. Kurasi sendiri menguatkan adanya prinsip keadilan terhadap pengakuan capaian prestasi talenta didik. Lalu frekuensi pelaksanaan kurasi talenta, nah ini mungkin juga yang sudah ditanyakan dan menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Terdapat dua jenis pelaksanaan kurasi. Yang pertama adalah kurasi reguler, ini untuk ajang kompetisi dan non kompetisi yang diusulkan oleh penyelenggara, yang dilakukan proses kurasi secara berkala setiap bulan. Lalu kemudian ada kurasi untuk keperluan khusus, ini kurasi untuk ajang kompetisi, non kompetisi, dan non ajang yang diusulkan oleh satuan pendidikan atau pendidik untuk keperluan khusus, misal pengajuan beasiswa, PPDB, SNBP, dan lain-lain. Nah, pengusul kurasi sendiri ada 3 pengguna. Yang pertama adalah penyelenggara ajang talenta. Yang kedua adalah satuan pendidikan. Ini merupakan representasi yang dilakukan oleh operator satuan pendidikan untuk menaungi pengusul dari peserta didik aktif. Jadi jika teman-teman merupakan peserta didik aktif yang masih berada di satuan pendidikan, maka akan melakukan proses kurasi melalui operator satuan pendidikan. Lalu ada juga mekanisme peserta didik secara mandiri, ini untuk pengusul peserta didik yang sudah tidak aktif, di mana akan melewati proses verifikasi dan validasi untuk menerbitkan NISN lulusan. Apa saja yang akan ada dalam proses kurasi? Tentu dari masing-masing pengusul ini akan mengakses atau mengusulkan berdasarkan instrumen kurasi. Dapat 3 jenis instrumen kurasi, yaitu adalah instrumen ajang kompetisi, ajang non-kompetisi, dan non-ajang. Untuk penyelenggara ajang talenta akan mengakses 2 instrumen, yaitu 1A dan 2A. Terdapat kode A Recording untuk stopped. ajang talenta. Ini selanjutnya untuk satuan pendidikan dan peserta didik mandiri, ini mengakses 3 jenis instrumen. Yang pertama adalah instrumen 1B, 2B, dan 3. Nah, ini akan nanti diakses oleh pengusul dari satuan pendidikan dan juga peserta didik. Secara alur pendaftaran bagi penyelenggara, yang pertama dilakukan adalah melakukan pendaftaran di sistem ataupun di aplikasi kurasi untuk mendapatkan akun terverifikasi. Dalam proses pendaftaran, penyelenggara akan diminta untuk mengunggah dokumen legal penyelenggara. Ini nanti akan direview oleh tim sekretariat untuk menentukan apakah akun Anda terverifikasi atau tidak. Jika sudah, maka nanti akan masuk ke dalam dashboard untuk melakukan proses penginputan data, baik itu data penyelenggara,
data ajang talenta, cabang ajang talenta, kemudian juga melakukan pengisian instrumen dan diakhiri dengan penginputan data ke peserta. Lalu selanjutnya, nah ini juga menjadi pembaruan di tahun 2024, itu adalah alur pengusul kurasi talenta, baik itu dari satuan pendidikan maupun peserta didik. Untuk satuan pendidikan, operator nanti akan masuk ke dalam sistem menggunakan data akses yang tertaut pada sdm.data. Ini merupakan akun yang digunakan untuk melakukan proses verifikasi validasi peserta didik. Nah, nanti silahkan masuk menggunakan akun operator melalui single sign on. Lalu di dalam dashboard prosesnya adalah yang pertama, operator sekolah akan menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan menginputkan NSN dan tanggal lahir dari peserta. Setelah ditambahkan, nanti proses selanjutnya adalah melakukan pencarian terlebih dahulu data cabang ajang penyelenggara di dalam sistem kurasi atau di dalam database kurasi. Saat ini sudah terdapat database yang berisi data cabang ajang yang telah dikurasi. Silahkan dilakukan pencarian terlebih dahulu. Jika ditemukan, maka proses selanjutnya adalah klaim prestasi. Nah, lalu bagaimana jika tidak ditemukan data cabang ataupun ajang maupun juga penyelenggara di dalam sistem kurasi? Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan penambahan data ajang talenta. Nah, di sini di tahun 2024 ini terdapat pemangkasan proses untuk mempermudah Bapak Ibu dalam proses mengajukan dan proses verifikasi dari usulan dari satuan pendidikan maupun didik. Ketika proses menambahkan data, Bapak Ibu akan menambahkan informasi data ajang cabang yang belum tersedia, kemudian mohon untuk dilengkapi dengan sumber informasi yang bisa mengakses penyelenggara data cabang ataupun data ajangnya. Ini wajib untuk diketahui bahwa ketika penambahan, proses verifikasi adalah memverifikasi sumber informasi dari data yang diusulkan. Lalu setelah melakukan penambahan data, Bapak Ibu langsung akan mengisi instrumen kurasi. Jadi dilengkapi dengan mengisi instrumen kurasi, berarti mengakses instrumen 1B, 2B, atau 3, dengan tenggat waktu 2 hari diberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan pengisian instrumen. Nah, selanjutnya setelah mengisi instrumen, Bapak Ibu langsung melakukan klaim prestasi. Nah, di dalam proses klaim prestasi ini, pengusul wajib melampirkan surat keputusan, baik itu finalis ataupun pemenang, atau dokumen yang relevan dari penyelenggara. Jadi wajib untuk setiap pengusulan atau klaim prestasi disertai dengan dokumen pendukung berupa surat keputusan berisi daftar nama ataupun dalam bentuk lainnya SK dari penyelenggara, sehingga itu menjadi bahan untuk proses validasi. Jadi secara singkatnya apa saja yang perlu disiapkan oleh pengusul satuan pendidikan? Yang pertama adalah NISN aktif peserta didik. Yang kedua, sertifikat ataupun piagam penghargaan ataupun juga bukti foto pendukung bisa di dalam dokumen. Kemudian yang ketiga, surat keterangan finalis ataupun pemenang dari penyelenggara. Lalu yang keempat adalah dokumen atau tautan pendukung untuk mengisi instrumen kurasi. Nah, sekarang di tahun 2024, Bapak Ibu bisa mendapatkan kode pengusulan kurasi, dan ini setiap pengusulan akan mendapatkan sebuah kode kurasi. Jadi silahkan Bapak Ibu satuan pendidikan, operator, ketika nanti proses pengusulan sudah disubmit atau dikirim, akan mengenerate sebuah kode pengusulan kurasi. Nah, kode ini silahkan diberikan kepada peserta didik sehingga mereka juga dapat melakukan pemantauan sejauh mana proses kurasi ini berlangsung atau berjalan. Nah, lalu dari proses kurasi ini apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah penilaian dari aspek penyelenggaraan, yang kedua adalah aspek kebernilaian. Dua hal ini yang akan nanti dijadikan sebagai penilaian atas derajat kualitas dari ajang talenta dan juga nantinya akan menentukan derajat prestasi dari peserta didik. Dari aspek penyelenggaraan ada 3 komponen, ada 3 instrumen. Ini
perlu Bapak Ibu dan teman-teman pahami supaya mengerti perbedaan antara instrumen satu, ajang seperti apa, ajang non kompetisi seperti apa, dan non ajang. Untuk ajang kompetisi itu adalah kegiatan kompetisi aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya dan olahraga yang bersifat kompetisi, atau lomba atau pertandingan dan lain sebagainya. Dengan kata kuncinya adalah menghasilkan peringkat kejuaraan. Bisa itu juara 1, 2, 3, ataupun penyebutan lainnya, emas, perak, perunggu, itu dari hasil proses penjurian. Jadi ada peringkat kejuaraan, ada peringkat yang dihasilkan dari proses penjurian. Ini sebagai contohnya bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah instrumen ajang kurasi, ajang non kompetisi kurasi. Nah, untuk ajang non kompetisi itu adalah penyelenggaraan ajang yang meskipun tidak dikompetisikan, namun kepesertaannya mengindikasikan adanya tuntutan kualitas tertentu dari talenta pendidik. Misalnya, keikutsertaan pada ajang festival non kompetisi, misalnya pameran, delegasi, gebiar acara yang diundang atau apa, atau kegiatan non komersil lainnya yang kerusakannya diputuskan melalui proses seleksi dan tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Jadi di non kompetisi tidak ada peringkat kejuaraannya, tapi mungkin ada, tapi ada proses seleksi untuk menentukan kepesertaannya. Ini untuk ajang non kompetisi. Lalu instrumen yang ketiga itu adalah instrumen non ajang. Apa yang dimaksud dengan prestasi non ajang adalah pencapaian talenta pendidik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas, yang mengindikasikan adanya kualitas tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penampilan monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, budaya, senian, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Ini dari definisi dari 3 instrumen kurasi yang nanti akan diusulkan oleh pengusul. Ini untuk aspek kepenilaian. Kalau tadi ada aspek penyelenggaraan, lalu ada juga terkait aspek kepenilaian. Aspek kepenilaian terdapat 5 yang akan menghasilkan skor maksimal 100. Aspek ini berkontribusi 50% untuk nilai akhir kurasi. Aspek ini hanya untuk ajang kompetisi dan non kompetisi. Penilaian aspek penilaian merupakan expert judgment dari kurator berdasarkan seluruh komponen penyelenggaraan secara komprehensif dan holistik. Lalu apa saja aspek penilaiannya? Sebagai berikut: ada kebermanfaatan, ada persaingan, ada kepesertaan, yang keempat adalah orientasi penyelenggaraan, dan yang kelima adalah tingkat kewajaran dari penyelenggaraan ajang. Perhitungan nilai akhirnya untuk instrumen 1A, 1B, 1A dan 2A, itu komponen instrumennya terdapat 15 butir. Untuk 1B dan 2B dan 3 terdapat 5 komponen instrumen, masing-masing materialnya 100. Kemudian untuk standar penilaian dapat 5 poin menghasilkan 100. Kemudian nilai akhir kurasi merupakan penjumlahan aspek penyelenggaraan yang dikalikan dengan bobot 50%, dan nilai aspek kepenilaian dengan bobot 50% juga. Jadi memiliki porsi setengah-setengah antara nilai penyelenggaraan dan nilai standar penilaian. Ya. Hasilnya nanti akan terdapat komponen-komponen yang akan menentukan juga derajatnya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah tingkat ajang. Di sini kita konversi koefisiennya. Untuk nasional memiliki koefisien 1, nasional 0,8, provinsi 0,6, kabupaten kota 0,4. Kemudian untuk capaian prestasi, ini juga nanti secara lebih detailnya terdapat pada pedoman maupun instrumen kurasi. Dari konversi, sebagai contoh di sini ada emas, perak, perunggu, harapan, dan finalis, pun berikut dengan gradasi dari koefisiennya. Kemudian dari komponen-komponen yang sudah ada, contoh dari tadi nilai akhir penilaian ajang, ini akan menghasilkan predikat ajang talenta. Jika di sini terdapat 5 kategori, mulai dari direpresentasikan dengan bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Pun untuk rentang nilainya bisa dilihat dalam tabel. Bila tadi nilai akhirnya menghasilkan skor
misalkan 90, maka ajang talenta tersebut memiliki predikat bintang 5. Lalu untuk predikat terdidik, ini terdapat 4 predikat. Yang pertama adalah unggul, baik sekali, dan kemudian harapan. Untuk rentang nilainya, ini dihasilkan dari proses perkalian antara derajat nilai dari ajang talenta dikalikan dengan tingkat prestasi dan juga capaian prestasi. Nantinya peserta akan mendapatkan hasil ini sebagai tangkapan layar di dalam aplikasi sudah terkurasi dari proses pengajuannya. Di sini terdapat informasi dari hasil ini diperoleh dari perhitungan. Misalkan contoh di sini terdapat predikat talenta baik sekali dengan nilai 57,5. Nah, ini didapatkan dari predikat ajang kompetisinya mendapatkan bintang 3 dengan hasil skor 57,5 dikalikan dengan prestasi talenta. Di sini dia mendapatkan emas juara 1 atau setara, ini terkoefisien dari 10. Kemudian untuk level ataupun tingkatnya di internasional memiliki koefisien 1, sehingga hasil perkaliannya menghasilkan nilai 575 dan mendapatkan predikat prestasi talenta baik sekali. Nah, untuk aplikasi kurasi, Bapak Ibu bisa mengakses melalui https://kurasi prestasi.kemdikbud.go.id. Untuk informasi